Mengawali Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, PT Al Furqon Indo Wisata Cabang Gresik menyelenggarakan manasik umroh di Gedung PCNU Bawean di Sangkapura Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Hadir calon jamaah umroh dari berbagai daerah di Pulau Bawean, dengan mengikuti manasik yang berlangsung hikmat dan penuh antusiasme. Manasik ini menjadi pembekalan penting sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci Mekah, khususnya bagi yang akan menunaikan ibadah umroh bersama PT Al Furqon Indo Wisata dalam waktu dekat. Hadir dalam kesempatan ini, Koordinator PT Al Furqon Indo Wisata Cabang Gresik, Heni Mardiana yang secara resmi membuka kegiatan dengan penuh semangat dan harapan agar seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, khusyuk, dan sesuai tuntunan. Manasik ini tidak hanya sebagai pembelajaran teknis tapi juga spiritual. Semoga seluruh jemaah dapat menjadi tamu Allah yang baik, pulang dengan umroh yang mabrur, ujar Heni Mardiana dalam sambutannya. Kami ingin memastikan seluruh jemaah yang berangkat bersama PT Al Furqon Indo Wisata mendapatkan bimbingan terbaik sejak awal. Kegiatan manasik umroh dibimbing langsung oleh Kiai Haji Son Haji dari Pamona untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara ibadah, doa-doa, hingga simulasi pelaksanaan ritual umroh, agar para jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan sesuai tuntunan. Saya ini pemantapan lagi untuk jamaah umroh agar saya khusus Jogja ini di Pulau Bawean yang hadir pada siang hari ini karena undangan kurang lebih ada 100 ya tentunya, dan ini ada dari Pulau Bawean sekitar kurang lebih berapa ini ya yang hadir, dan banyak yang masih uzur dan kita laksanakan insya Allah di Gusti Kota juga, dan tentunya di keberangkatan pertama perdana Al Furqon Indo Wisata yaitu pada tanggal 12 Juli dalam jumlah 85 jamaah dan dalam sekitaran Pulau Bawean di sini ya. Ini dan hadir hari ini ada 2 calon jamaah yaitu Mas Nadif dan Mbak Desi yang nanti akan berangkat, dan besok lusa sudah berlayar. Kita doakan ibadahnya itu sempurna, dapat menjadi umroh yang mabrur, dan kembali dalam kondisi sehat ya. Jadi kita nanti dapat doanya juga dari Mbak Desi dan Mas Nadif, dan tentunya kita open juga untuk memberangkatkan berikutnya yang nanti di bulan Maulid Nabi sudah close kurang lebih 80-an jamaah ya, itu dibuka sebentar sudah full, dan karena memang peraturan saat ini dari Kerajaan Arab Saudi untuk vaksin memang tidak bisa mepet, jadi memang kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan. Paspor sudah harus membuat siapapun nanti yang saudaranya akan mengikuti kegiatan yang maksudnya ibadah ke Tanah Suci sudah mulai mempersiapkan paspor yang bukan paspor dulu lagi tetapi e-paspor yang masanya 5 atau 10 tahun, dan dengan vaksin jaraknya minimis itu 15 hari sebelum keberangkatan, dan vaksin polio 1 bulan sebelum keberangkatan, itu pun kalau tidak kronik. Jadi harus 3 atau 4 bulan mempersiapkan karena bentuk ketersediaan dari vaksin tersebut itu tidak maksudnya selalu ready, tetapi kita memburu, dan itu sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Kadang kondisi kita kurang sehat jadi tidak bisa disuntik vaksin, dan bagi yang memang uzur tidak bisa vaksin beneran nanti bisa menghubungi ke saya. Terus untuk persiapan selanjutnya banyak sesuatu bekal selain bekal ilmu atau tadi teori praktek, juga persiapan untuk supaya ibadah kita di sana benar-benar kita sehat, strong. Jadi kita sarankan untuk membawa suplemen kesehatan atau vitamin untuk pertahanan tubuh kita selama ibadah di sana supaya dalam kondisi ibadah dan kurang tidurnya kita senantiasa tetap sehat, strong, fit, gak gampang ngantuk. Karena nanti baru tidur sebentar bangun, dan itu kita harus tidur, grounding, dan waktunya nanti ditentukan oleh tasrih atau nanti surat izin yang sudah keluar. Jadi kita sudah siap
seperti itu. Nanti oh kok di sana tidurnya kurang, nggak bisa tidurnya dan sebagainya. Nah itu karena memang harus dari sekarang kita dipersiapkan apa saja yang mesti dengan peraturan yang terbaru kita harus mengikuti apa arahan dari kebijakan Arab Saudi yang terbaru tentunya. Jadi tidak banyak komplain dan sebagainya, harus ikhlas, dan tadi disampaikan oleh Pak Andi Surhadi, yaitu kita harus senantiasa sabar, banyak istighfar gitu. Karena harapan kita, ibadah kita ini diterima, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, seperti itu. Tentunya banyak sekali persiapan apa-apa perintilan pembekalan yang peralatan umroh. Tentunya jamaah perempuan yang dari ujung kaki sampai ujung rambut ini aurat, jadi harus ya mempersiapkannya dengan detail, karena banyak yang tiba-tiba datang ke sana tidak punya bekal ilmu yang cukup, jadi tidak bawa sambungan tangan, tidak membawa ciput atau anak tubuh yang rambutnya tertutup. Jadi akhirnya ya ketika disampaikan, oh ini kita pelanggaran kena dam, itu tidak terima, akhirnya ibadah dengan ngomel. Nah, memang kan ibadahnya, pahalanya memang. Jadi saran saya sudah mulai prepare. Kok kenapa perempuan harus pakai kaos kaki? Kok kenapa kaos kakinya harus yang anti licin khusus untuk umroh? Kok kenapa harus perempuan pakai legging? Kok kenapa? Jadi itu harus kita siapkan dari sekarang. Jadi biar tidak ada kesan, oh tak boleh oleh pemimpinnya, make-up baik, bapak pasang denda 450.000, 10 realan kepada setiap orang tukang sapu-sapu di masjid. Akhirnya emang nilai ibadahnya sudah habis lagi, mahal-mahal dan kata Baitullah ternyata tidak dapat apa-apa. Dan di sini saya ingin minta satu orang untuk menutup mata, yang bukan peserta tentunya. Iya, boleh. Karena Mbak Ida bukan peserta. Mbak Ida sudah gugur karena sudah pernah menjadi pemenang di ujian umroh gratis tahap 7 dan sudah saya berangkatkan. Silahkan, nggak apa-apa. Kita tutup matanya. Silahkan. Bisa dibantu Pak San Haji untuk mengaduk-ngaduk. Iya. Iya belum. Ini diaduk-aduk dulu. Nah, ya. Diaduk-aduk supaya rata. Dan siapakah yang akan mendapatkan voucher 25 juta ujian umroh gratis? Kita putar-putar dulu, ya, biar supaya ini apa nampaknya eksotik dulu. Siapakah yang akan dapat? Ini tangannya bisa masuk, terserah mau ambil yang atas, tengah atau bawah. Dan siapakah yang akan mendapatkan hadiah umroh gratis tahap 8? 1, 2, 3. Ambil 1. Umurnya warnanya biru. Dibuka ya. Mau saya tutup sampai pulang. Siapa enggak? Heni Sujarwati dari Gresik. Masya Allah. Beliau baru saja beberapa hari yang lalu operasi tangan. Masya Allah. Heni Sujarwati.
tapi bukan kembaran saya, ya. Bukan dari Bawean, dari Gresik, dari Jalan Veteran Awikon. Biasa, alhamdulillah diterima ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.